Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah keluarga Rabu 3 November 2021, marilah kita meneduhkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Marlis Destoni Hina. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 17, bait pertama dan kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini Tuhan, kami bersatu hati untuk datang kepadamu Tuhan, beribadah di dalam ibadah keluarga. Kiranya Tuhan beserta dengan kami, sehingga kami dapat melakukan ibadah ini dengan baik, mendengarkan firman-Mu, berdoa dan memuji akan nama-Mu. Tuhan, tuntun ibadah ini Tuhan. Tuhan berikan jaringan yang baik buat kami, agar kami dapat mendengarkan ibadah lewat virtual ini dengan segala baik. Engkau berkati hamba-Mu, Ibu Destoni Hina, yang akan bawakan firman-Mu.
Kau berkati setiap kami yang bertugas pada malam ini Tuhan, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Allah, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat Tuhan, mari berdoa. Berfirmanlah kepada kami, ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dalam kebenaran kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengenal maksud dan kehendak Tuhan di dalam firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Wahyu pasal 2 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah melihat binatang bunglon. Bunglon merupakan binatang yang mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan di mana ia ada. Ketika ia berada di lingkungan yang dominan berwarna coklat, maka kulitnya akan berubah menjadi warna coklat.
Dan ketika ia berada dalam lingkungan tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau, maka kulitnya akan berubah menjadi warna hijau. Hal ini dilakukan oleh bunglon untuk melindungi dirinya dari bahaya dan agar ia dapat mencari makanan untuk dapat bertahan hidup. Sikap ini, saudara, ternyata ada juga dalam kehidupan manusia. Agar hidup kita menjadi tenang dan menurut kita aman, terkadang kita berkamuflase atau menyamarkan diri kita seperti bunglon. Pertanyaannya buat kita, orang Kristen, bolehkah mengambil gaya hidup seperti bunglon? Saudara, kita memang ditempatkan dan berada di dalam dunia ini. Dan kita juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Tetapi bukan berarti bahwa kita menjadi sama seperti dunia. Artinya bahwa kita tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ditawarkan oleh dunia. Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini jelas dengan tegas. Firman Tuhan menegaskan tentang sikap orang Kristen. Dalam ayat 25 dikatakan, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Kata apa yang ada padamu hendak menyatakan tentang anugerah keselamatan yang telah diterima oleh umat dari Allah di dalam Yesus Kristus. Dan hendaknya umat tetap teguh hidup dalam anugerah keselamatan itu. Oleh sebab itu, hidupnya tidak boleh menjadi sama seperti kehidupan dunia yang diajarkan oleh Isabel dalam ayat sebelumnya. Ajaran yang diajarkan oleh Isabel itu terdapat dalam ayat 20, yaitu berzina dan makan persembahan-persembahan kepada berhala. Itu berarti, saudara, bahwa kita tidak boleh mengambil sikap hidup seperti bunglon. Demi kesenangan kita berkamuflase atau menyamarkanlah diri kita atau identitas diri kita. Tetapi umat Tuhan harus memelihara kesetiaan hidupnya kepada Tuhan sampai Kristus datang kembali. Firman Tuhan katakan, siapa yang dapat bertahan dalam imannya atau setia kepada Kristus, dalam ayat 26 hingga 28, dikaruniai kuasa untuk menguasai bangsa-bangsa di dunia dan dikaruniai bintang timur. Apa yang dimaksud dengan diberi kuasa atas bangsa-bangsa? Bukanlah berarti bahwa saudara dan saya akan menjadi penguasa besar di dunia ini. Tetapi bisa jadi. Tapi bukan arti secara hurufiah demikian. Pengertiannya adalah lebih menyatakan bahwa umat yang diberkati oleh Tuhan, yang tetap hidup setia dan mengandalkan Tuhan, ia pun dapat mengendalikan dunia ini karena kesetiaan pada Kristus. Dan bukan sebaliknya, kuasa dunia yang berkuasa dalam hidup umat. Tidak hanya itu saja, tetapi umat yang setia dan bertahan dalam iman dikatakan dikaruniai bintang timur. Apa yang dimaksud dengan bintang timur? Dalam Wahyu 22 ayat 16 dikatakan, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat.
Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur adalah Kristus Yesus sendiri. Dan terang ilahi Kristus menyinari dan menuntun kehidupan orang percaya sehingga mampu berjalan ke depan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini suka atau tidak suka, kita sedang hidup berdampingan dengan virus corona yang mematikan ini. Kelihatannya virus ini kecil dan sepele, tetapi ia dapat mematikan dan memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, orang tua dari anak, dan sebaliknya, istri dari suami, dan sebaliknya, saudara dari keluarga, rekan-rekan dalam satu unit kerja harus bekerja dalam jarak yang jauh. Kita harus sering memakai masker, dan anak-anak harus belajar dari rumah. Ada prokes yang berlaku ketika kita berinteraksi dengan sesama kita. Semuanya ini mempengaruhi pola hidup dan kebiasaan hidup kita manusia. Mempengaruhi usaha dan kerja serta ibadah ritual kita. Ada yang mengatakan hidup ini sudah susah dan berat. Sekarang ditambah dengan pandemi makin sulit dan tambah berat lagi hidup ini. Dalam kondisi ini, di tengah-tengah kesulitan hidup yang dihadapi, seringkali mengantar kita untuk berbuat apa saja demi keluar dari kesulitan yang kita alami. Kita tidak peduli apakah sikap dan tindakan yang diambil itu masih bersesuaikan dengan karakter atau keluhuran budi dari kehidupan anak-anak Tuhan, ataukah mungkin justru bertentangan. Demi terbebas dari berbagai persoalan dan permasalahan kehidupan, kita seringkali memilih jalan keluar kita sendiri tanpa perlu lagi mendengarkan kata Tuhan. Padahal kesetiaan mengandung arti sampai pada akhir kita dan bukan sampai di pertengahan jalan saja. Pendeta Eka Dharma Putra mengilustrasikan tentang kesetiaan itu seperti ibarat orang Kristen berada dalam sebuah pertandingan. Dalam pertandingan itu di babak-babak penyisihan, kita banyak mengalami kemenangan, bahkan kemenangan telak. Tetapi ketika masuk pada babak big match, yang ada adalah pertarungan hidup mati. Apakah kita bisa menang ataukah mungkin kita kalah? Kalau kita kalah, sia-sialah usaha dan jerih lelah kita dari awal sampai pada akhirnya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diutus Tuhan ke dalam dunia ini bukan untuk berjalan sendiri. Karena pasti kita dimampukan berjalan bersama dengan Tuhan. Mintalah selalu kekuatan dari Tuhan. Dan jangan lupa, mulailah lakukan apa yang bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Jangan berorientasi pada kesusahan hidup kita, tetapi taruhlah dan berjalanlah dalam pengharapan kita kepada kuasa Allah. Pengharapan di dalam Tuhan itulah yang akan memacu kita, mengokohkan kita untuk terus berjalan bersama dengan Allah dalam kesetiaan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa.
Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan kemuliaan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga dalam pemeliharaan dan rahmat berkat-Mu, kami boleh ada malam hari ini sebagaimana kami ada. Bukan karena hebat kami dan bukan juga karena kuat kami, tapi karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah menasehati dan menegur kami, yang seringkali kami kedapatan tidak setia hidup kepada Tuhan. Biarlah kami belajar untuk menapaki hari kehidupan kami, sekalipun jalan di depan sukar dan penuh tantangan. Biarlah kami boleh hidup dalam pengharapan kepada kuasa Tuhan, bahwa kami tidak berjalan sendiri tetapi Tuhan ada bersama dengan kami. Dan biarlah dalam pengharapan itu kami memiliki kekuatan dan semangat untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan, walaupun langkah kami kecil dan lemah. Tetapi paling tidak kami akan berjalan terus, karena meyakini bahwa kami tidak berjalan sendiri. Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk dapat menjalani hari kehidupan kami di tengah-tengah pandemi ini. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah negeri kami. Karunia roh hikmat-Mu, hati yang dipenuhi dengan ketaatan, kejujuran, sehingga di dalam menjalankan tanggung jawab, biarlah seluruh pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan semuanya boleh terlaksana dengan jujur, adil dan merata. Tuhan memberkati kami sebagai bagian dari anak bangsa. Biar kami hadir di sini, di negeri kami, ikut bersama dengan pemerintah untuk membangun negeri kami. Roh hikmat Allah menyertai kami, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat kami pergunakan dan manfaatkan untuk kesejahteraan hidup bersama. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena pandemi ini kami dapat atasi bersama dengan Tuhan. Sehingga kondisi di Indonesia saat ini mulai membaik. Itu bukan karena hebat kami, bukan juga karena kuat kami, tapi kemurahan Allah dinyatakan atas kami, atas negeri kami. Maka biarlah kami juga menikmati berkat-berkat pemeliharaan Tuhan itu dalam ketaatan dan kesetiaan untuk tetap patuh dan taat kepada Tuhan dan segala prokes-prokes yang telah ditetapkan. Terima kasih ya Bapa. Ajar kepada kami untuk menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, dan menjaga sesama kami, sehingga kami selamat bersama-sama. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi gereja kami GPIB Immanuel Bekasi. Kebaikan Allah memberkati pelayanan jemaat Tuhan, para hamba-hamba-Mu. Kebaikan Allah juga menyertai kehidupan dan pelayanan para hamba-hamba-Mu. Dan biarlah dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, pelayanan boleh mendatangkan damai dan sejahtera, kekuatan dan penghiburan bagi jemaat dan kesaksian bagi lingkungan. Dan biarlah apa yang dilakukan menjadi puji-pujian yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, dan yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami tahu apa yang menjadi bagian kesusahan dan pergumulan mereka. Kami pun percaya Engkau mengenal mereka. Dalam syafaat ini kami pinta kepadamu
Ulurkanlah tangan kasih-Mu dan nyatakanlah belas kasihan-Mu bagi saudara-saudara kekasih kami. Kuatkanlah iman dan pengharapan mereka di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami, supaya mereka tidak putus asa dan kehilangan pengharapan, tetapi tetap kuat karena percaya bahwa mereka dimampukan oleh kuasa-Mu untuk dapat bertahan. Dan biarlah oleh kuasa-Mu mata iman mereka dapat melihat dan menyaksikan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua. Kebaikan dan kasih Allah, rahmat dan damai sejahtera Tuhan melimpah atas rumah tangga, keluarga-keluarga jemaat-Mu. Buatlah kami boleh hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah kami selalu mendekatkan diri bersama dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup dalam damai sejahtera. Anak-anak mengenal cinta kasih Tuhan, dan mereka belajar untuk menyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka tentang kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Proses pembelajaran tatap muka sudah dimulai. Tuhan menyertai dan memberkati, melindungi mereka, dan anugerah rahmat-Mu kiranya dikaruniakan kepada mereka sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran tatap muka ini dengan baik. Kami yang bekerja, baik ibu maupun bapak, karuniakan roh hikmat-Mu dan berilah perlindungan kepada kami, sehingga kami boleh tetap aman dalam menjalankan tanggung jawab kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan sembahyang kami, yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Salam sejahtera bagi seluruh warga jemaat GPIB. Selamat hari ulang tahun Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang ke-73. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Hari ulang tahun kita di tahun ini tepat pada hari Minggu, di mana kita semua bisa merayakannya dalam satu pertemuan ibadah di gereja masing-masing. Dalam rangka hari ulang tahun yang ke-73 ini, mari kita mewujud nyatakan tema 5 tahun ke depan. Tema 2021 sampai dengan 2026. Membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya.
Itulah tema 5 tahunan kita yang kita wujud nyatakan bersama-sama sebagai tanda ungkapan syukur kita atas pemeliharaan cinta kasih Tuhan. Apalagi hari ini, hari Minggu, kita baru saja merenungkan firman Tuhan yang meminta kita semua untuk kembali hidup di dalam kasih. Itu berarti kita diminta untuk hidup di dalam Allah, karena Allah itu adalah kasih. Mari, kasih Allah itulah yang kita wujud nyatakan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, bahkan dengan seluruh ciptaan Allah, agar dengan demikian kemuliaan Allah makin nyata bagi seluruh ciptaannya. Sekali lagi selamat hari ulang tahun GPIB, Dirgahayu GPIB, Soli Deo Gloria. Marilah kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita dengan mengingat pesan Alkitab. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian